Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat belajar kembali di kelas kebijakan keuangan internasional. Hari ini kita akan membahas mengenai neraca pendapatan nasional dan neraca pembayaran, which is ini adalah bagian dari buku Krugman di chapter National Income Accounting and the Balance of Payment. Oke, lanjut saja. Hari ini kita akan membahas mengenai satu, menjelaskan konsep neraca transaksi berjalan atau current account balance. Kemudian kita akan menggunakan neraca transaksi berjalan itu atau current account untuk memperluas akuntansi pendapatan nasional pada ekonomi terbuka. Sekali lagi, saat ini kita sudah berada pada ekonomi terbuka. Karena apa? Saat ini kita membahas mengenai kebijakan keuangan internasional, di mana ketika suatu negara sudah berinteraksi dengan negara lain, entah masyarakatnya, entah pemerintahannya, dan lain sebagainya, itu sudah berinteraksi dengan negara lain, itu berarti sudah termasuk ke dalam perekonomian terbuka. Oke, ketiga, kita akan menerapkan akuntansi pendapatan nasional pada interaksi antara tabungan atau saving, investasi, dan ekspor neto. Perlu diingat bahwa kita bicara soal tabungan atau saving, ini akan ada dua, yakni public saving dan juga ada private saving. Saya hanya merecall sebentar ya dari pelajaran di kelas makro. Kemudian investasi, ini biasanya berkaitan dengan rumah tangga perusahaan, gitu ya. Ekspor neto adalah kaitannya dengan interaksi dengan masyarakat luar negeri. Saya rasa ini sudah bukan hal yang baru karena ini sudah pernah dibahas di makro. Kemudian yang keempat adalah mendeskripsikan akun neraca pembayaran dan menjelaskan hubungannya dengan neraca transaksi berjalan. Yang terakhir kita akan mengaitkan neraca transaksi berjalan tersebut dengan perubahan kekayaan bersih luar negeri suatu negara. Oke, next. Kalau kita bicara soal eh, perekonomian, ini sudah sangat tidak asing di kita. Ada dua istilah ya, atau dua pandangan gitu. Saya bilang lebih ke arah istilah. Jadi ada makroekonomi dan ada mikroekonomi. Apa sih beda dari keduanya gitu ya? Mikroekonomi, sekali lagi, kita berbicara mengenai kata mikro. Dan juga ada kata makro di sini. Apakah berarti mikro itu yang kecil-kecil, makro yang besar-besar, gitu ya? Tidak selalu sedemikian rupa ya, teman-teman. Jadi mikroekonomi ini berfokus pada keputusan ekonomi individu, bisa rumah tangga dan juga perusahaan. Analisisnya tipikalnya apa? Dari bawah ke atas, bottom up. Kemudian mikroekonomi sebenarnya adalah menjelaskan pola perdagangan dan spesialisasi internasional. Nah, ini perlu jadi pemahaman yang mendalam, perlu menjadi atensi teman-teman semua, karena apa itu internasional, ekonomi internasional? Oh, internasional ekonomi itu maksudnya makro, Bu, gitu. Tidak selalu seperti itu ya. Jadi kita melihat makro dan mikroekonomi itu dari apa? Dari unit analisisnya, dari apa yang sedang dibahas gitu. Belum tentu ketika kita bilang, oh, spesialisasi internasional berarti ini karena sudah besar kaitannya negara, ini makro. Tidak seperti itu ya. Oke, lanjut. Mikroekonomi ini memiliki satu asumsi di mana seluruh faktor produksi sudah terpakai penuh gitu. Nah, kalau di makroekonomi bagaimana? Nah, makro di sini titiknya, yakni secara keseluruhan begitu. Kalau kita di mikro, bahasnya apa? Individu. Apakah individu itu maksudnya saya, Bu Arifia, terus nanti mahasiswa A, mahasiswa B? Bisa benar, tapi tidak hanya itu. Kita kaitannya adalah dengan rumah tangga serta perusahaan. Nah, makroekonomi ini dia menentukan tingkat kesempatan kerja. Jadi, topik makroekonomi itu luas, teman-teman. Tingkat kesempatan kerja, produksi, dan pertumbuhan.
Ini akan kita kenal dengan kaitannya secara keseluruhan, secara agregat gitu ya. Oke, kemudian memastikan faktor produksi terpakai penuh, full employment gitu ya. Selanjutnya ada juga interaksi antar negara. Tapi interaksi antar negara ini apa? Kaitannya dengan pola makroekonomi dunia. Jadi perlu diperhatikan untuk kita melakukan dikotomi antara mikroekonomi dan makroekonomi. Gitu ya. Selanjutnya, oke. Nah, empat fokus utama makroekonomi internasional. Kita selalu ingat fokus utama makro ini tidak lain, tidak bukan adalah satu, pengangguran unemployment, dua, tabungan saving, tiga, ketidakseimbangan perdagangan atau trade imbalance, dan yang keempat adalah money and price level, gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan makroekonomi internasional, gitu ya. Kalau kita bicara soal pengangguran, kaitannya dengan apa? Nah, kaitannya adalah memastikan kondisi full employment dalam ekonomi terbuka. Kalau tabungan dan saving, kaitannya dengan apa? Perilaku menabung atau meminjam negara. Sekali lagi, meminjam negara mempengaruhi kesempatan kerja dan kekayaan nasional, gitu ya. Nah, tingkat tabungan dunia ini menentukan laju pertumbuhan modal produktif. Kalau kita bicara soal ketidakseimbangan perdagangan atau trade imbalance, kaitannya tentu tidak lain tidak bukan adalah dengan defisit atau surplus perdagangan, gitu ya. Karena apa? Nantinya defisit atau surplus perdagangan itu akan mendistribusikan kekayaan antar negara dan menjadi sumber ketegangan internasional. Kita bisa ingat bahwa dulu zaman penjajahan ini ada satu pandangan bahwa suatu negara itu akan menjadi kaya atau suatu negara itu akan menguasai ketika dia selalu mendapatkan surplus perdagangan. Tipikalnya adalah mereka ingin ekspor sebanyak-banyaknya komoditas mereka. Kalau dulu kita di Belanda, ketika kita dijajah oleh Belanda ya, lebih tepatnya, karakternya adalah ingin selalu kita itu mendapatkan emas yang banyak gitu dari penjualan komoditas yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, keempat, uang dan tingkat harga, money and price level. Kalau kita sudah bicara tingkat harga, kaitannya dengan apa, teman-teman? Betul, kaitannya dengan inflasi, gitu ya. Nah, di sini fokus utamanya apa? Fluktuasi penawaran dan permintaan uang mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Dengan demikian, terjadinya apa? Kita bicara soal internasional atau antar nasional, gitu ya. Berarti kaitannya apa? Perubahan moneter di suatu negara dapat merembet ke negara yang lain, gitu. Sama seperti yang pernah saya bahas, kira-kira nih, kalau misalkan di Amerika sedang dinaikkan suku bunganya oleh The Fed gitu. Apa sih yang terjadi di negara kita gitu? Apakah ada capital flight? Apakah akan ada eh, fenomena yang lain gitu ya? Baik, kita sekarang lanjut ke produk nasional bruto atau GNP. Perlu jadi catatan rekan-rekan semua apa itu beda GDP dan beda GNP. Gitu ya. Apakah mereka ini sama? Tentu tidak. Kita bicara kalau di bukunya Miskin, sorry, di bukunya Krugman itu dia menyebutkan ini adalah countries. Ini ada GNP versus GDP. Kalau di bukunya Krugman, GNP ini disebutkan sebagai faktor-faktor produksi suatu negara atau dia menyebutnya sebagai countries factor production. Kita kelihatan.
Saya coba hapus dulu. Nah, kalau kita ngomongin soal faktor produksi, countries factor production, berarti itu apa? GNP ini memperhitungkan faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam artian, kalau kita bicara soal warga negara, itu adalah warga negara yang menghasilkan di negara tersebut dan warga negara yang menghasilkan barang dan jasa di negara lain. Kalau GDP, kita itu bahasnya apa? Kalau GDP, kita lebih ke domestik, which is domestik itu bisa yang dihasilkan oleh WNI dan juga dihasilkan oleh WNA, gitu ya. Nah, di sini eh, untuk GNP ada rumusnya Y sama dengan C plus I plus G ditambah NX. Saya rasa teman-teman sudah paham ini di makro sudah berkali-kali dibahas gitu ya. Nah, ngomongin GNP, ini biasanya karena kita kan menggunakan bukunya Krugman ya, di mana Krugman itu kan study case-nya menggunakan US. Biasanya negara-negara maju itu menggunakan GNP, developed countries. Nah, kalau kalau di negara-negara berkembang kayak kita, saya menggunakan PDB gitu ya. Nah, di sini Y itu juga sama dengan CI plus G plus CA. Oke ya. Nah, bedanya apa? CA di sini adalah neraca transaksi barang, sorry, neraca transaksi berjalan. Yakni apa? Dia adalah selisih ekspor dikurangi impor atau kita juga biasa sebut sebagai net ekspor gitu ya. Nah, nilainya apa? Bisa positif atau surplus atau bisa juga negatif yang mengarahkan bahwa itu terjadi defisit gitu ya. Next, kita akan membahas soal nah ini tadi yang sempat saya bahas, apa sih beda dari GNP dan GDP? Poinnya apa? Satu, faktor produksi milik warga negara ya, dimanapun mereka bekerja, wherever they work gitu ya. Mau itu di luar negeri, di dalam negeri, ini masuk ke dalam hitungan GNP. Kalau GDP itu gimana? Di dalam wilayah negara. Mau itu yang menghasilkan warga negara itu sendiri atau warga negara asing, itu masuk ke GDP. Tapi kaitannya apa? Wilayah. Kita bisa menandanya di sini. National. Kaitannya dengan apa? Nationality. Kalau domestik berarti domestically. Oke, gitu ya. Nah, GNP ini sebenarnya apa sih? GDP ditambah pendapatan faktor luar negeri dikurangi pembayaran ke faktor asing. Nah, kalau GDP arahnya ke apa? Lebih ke arah mengukur volume produksi dalam batas wilayah negara, gitu ya. Nah, GNP ini lebih mencerminkan pendapatan nasional. Kaitannya apa? Kesejahteraan warga negara. Ingat, warga negara nasional. Nationality. Kalau kita bicara soal GDP, ini tidak memperhitungkan kepemilikan asing atas faktor produksi, gitu ya. Nah, ini ada contohnya juga, gitu. Kalau GNP, caranya bagaimana? Dia adalah GDP ditambah tadi itu, perlu diingat rumusnya ya. GDP plus penerimaan faktor bersih dari luar negeri, net factor income from abroad, gitu ya. Nah, NFI ini apa? Tadi itu, pendapatan faktor luar negeri dikurangi dengan pembayaran ke faktor asing. Selanjutnya, nah ini contoh komponen GNP Amerika Serikat. Ini figurnya kepotong, nanti teman-teman bisa cek di buku.
Lanjut, neraca transaksi berjalan atau current account, di mana CA sama dengan EX min IM. Yang mana rumus ini adalah sama dengan Y dikurangi C ditambah I tambah G. Nah, kita mengenal adanya surplus, namanya surplus gitu ya. Berarti apa? Lebih besar. Apa yang lebih besar? Itu adalah ekspornya. Dalam terms ini, negara memberikan pinjaman ke luar negeri atau kemudian kekayaan bersih luar negeri meningkat, kemudian atau bisa juga negara mengekspor konsumsi masa kini dengan melakukan untuk mengimpor konsumsi di masa depan. Nah, ada juga defisit transaksi berjalan. Secara umum dia adalah satu reverse atau kebalikan dari surplus transaksi berjalan, gitu kan? Nah, kuncinya kita yang perlu ingat apa? Neraca transaksi berjalan suatu negara sama dengan perubahan kekayaan bersih luar negeri negara tersebut. Nah, defisit CA berarti apa? Utang luar negeri bertambah gitu. Nah, kalau surplus CA berarti piutang ke luar negeri bertambah. Jangan lupa konsep utang dan piutang gitu. Nah, kita sekarang bicara soal apa tuh kaitannya tabungan investasi dan neraca transaksi berjalan. Kalau kita ingat tabungan nasional itu rumusnya adalah didapatkan dari Y dikurangi C dikurangi G gitu. Nah, oke, sebentar. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Bagian output yang tidak digunakan untuk konsumsi atau pengeluaran pemerintah. Kaitannya dengan apa? Tadi kita mengenal adanya private saving dan juga kaitannya nanti dengan public saving. Gitu. Nah, ada lagi identitas dasar. Ini untuk ekonomi terbuka. Kalau ekonomi tertutup, biasanya dia hanya S sama dengan I. Kalau ekonomi terbuka, ketambahan apa? Adanya CA. Gitu ya. Nah, kita ingat tadi ada private saving atau tabungan private. Kita notasikan sebagai SP. Gitu ya. Teman-teman, kalau mau nabung dari apa? Pendapatan dikurangi pengeluaran. Kalau nanti sudah bekerja atau mungkin dalam keseharian pun kita juga sudah membayar pajak gitu ya. Jadi itu adalah pendapatan dikurangi konsumsi dan dikurangi juga dengan pajak gitu ya. Kita mengenal yang di sini Y ini apa? Disposable income. Perlu diingat-ingat loh ya, materinya makro. Jangan lupa juga materi-materi di semester dasar atau semester awal gitu, karena itu menjadi fondasi atau basic kita untuk melakukan analisis dan mempelajari mata kuliah saat ini. Nah, kalau tabungan pemerintah kaitannya dengan apa? Ada kita notasikan sebagai SG atau government saving. Di mana itu dari mana? Kita ngomongin pendapatan pemerintah dari mana? Dari pajak gitu ya. Nah, ini apa? Berarti pajak dikurangi dengan pengeluaran pemerintah. Jadi SG sama dengan T minus G gitu ya teman-teman. Nah, terbentuklah satu identitas penting di mana em, kalau ngomongin tabungan private ini adalah SP sama dengan I plus CA ditambah G minus T gitu ya. Nah, di mana tabungan privat itu dapat berbentuk sebagai satu, investasi domestik, dua, beli aset dari luar negeri dan juga beli san baru kita gitu ya. Surat utang negara seperti itu. Itu untuk J minus T. Oke, kita lanjut ke bagian neraca pembayaran atau balance of payment gitu ya. Di balance of payment ini kita mengenal tiga neraca. Yang pertama ada current account yang tadi sempat kita bahas. Kemudian ada capital account atau neraca modal. Kemudian ada neraca finansial atau financial account gitu. Nah, apa sebenarnya beda dari masing-masing itu tadi? Yang pertama, current account atau transaksi berjalan, tadi kita sempat mengingat bahwa CA sama dengan X minus M. Nah, di transaksi berjalan ini tidak hanya sekedar
perdagangan barang dan jasa sebenarnya. Nah, ada apa? Ada pendapatan income, di mana dari dividen, bunga investasi atau upah dari luar negeri gitu. Kemudian kita ada juga transfer unilateral bersih gitu ya, hibah, bantuan luar negeri dan juga remitensi gitu. Nah, neraca modal ini terdiri atas transfer aset non pasar antar negara. Nilainya itu umumnya sangat kecil ya untuk AS karena kita pakai bukunya Krugman. Makanya kita menggunakan pandangannya adalah atau studi kasusnya adalah dari sisi Amerika gitu ya. Nah, neraca finansial atau financial account itu kaitannya dengan apa? Dengan pembelian dan penjualan aset keuangan internasional. Apa aja asetnya? Ada saham, obligasi, pabrik, deposito bank, dan juga ada SBN. Debitnya apa? Ini adalah pembelian aset luar negeri oleh residen. Ada juga kredit, yakni penjualan aset domestik kepada pihak asing. Gitu. Nah, lanjut kita bisa melihat di sini contoh dari neraca pembayaran AS tahun 2009 gitu ya. Nah, ada 3 neraca. Seperti tadi yang saya bilang, ada neraca transaksi berjalan, ada neraca finansial, dan ada ada neraca modal, dan ada juga neraca finansial gitu. Nah, neraca transaksi berjalan ini adalah ekspor total, impor total, dan transfer unilateral bersih begitu. Totalnya berapa? 378,4, tapi dalam bentuk negatif, which is ini adalah defisit gitu. Nah, neraca modal ini sangat kecil, 0,1 gitu ya. Nah, neraca finansial ini ada apa aja? 5, 6, dan 7. Di mana satu ada aset AS di luar negeri, ada juga kewajiban AS ke pihak asing, kemudian ada derivatif keuangan neto. Saldonya berapa dari arus finansial bersih ini tadi? Ada 216 miliar US dollar dalam bentuk defisit juga. Nah, apa di sini implikasinya? Ada selisih. Tadi kan kita perlu ingat bahwa CA ditambah KA sama dengan FA. Sedangkan in real life apa dalam in real case gitu ya, ini ada terjadi selisih gitu. Nah, ini yang disebut sebagai selisih dan kelalaian atau net error sebesar berapa? 162,5 US dollar, miliar US dollar gitu. Next, kita akan membahas soal cadangan devisa. Teman-teman sering mendengar kalimat cadangan devisa dan intervensi valuta asing gitu. Nah, di sini ada yang namanya bank sentral dalam kurung central bank gitu. Apa? Central bank di sini bertanggung jawab untuk mengelola pasokan uang suatu negara. Dan kalau di AS itu ada yang namanya Federal Reserve atau the Fed gitu. Nah, ada juga kalau kita ngomongin soal cadangan devisa, ini ada yang namanya Official International Reserves atau cadangan devisa resmi. Nah, ini apa? Aset asing yang dipegang bank sentral sebagai penyangga, dalam hal ini sebagai buffer terhadap kesulitan ekonomi nasional. Nah, dulu ini berbentuk sebagai emas, karena dulu kita tahu bahwa sistem moneter internasional itu banyak yang based on gold standard atau mungkin juga kaitannya dengan Bretton Woods system gitu. Nah, saat ini sebagian besar berupa aset dolar Amerika Serikat. Keep in your mind bahwa ini buku cukup lama gitu ya yang kita gunakan. Jadi masih saat ini menggunakan kasus-kasus Amerika Serikat gitu ya. Nah, intervensi valuta asing resmi gitu ya, di mana transaksi resmi bank sentral di pasar aset valuta asing swasta itu mempengaruhi kondisi makroekonomi. Sudah pernah kita bahas gitu ya. Nah, contoh mekanismenya adalah bank sentral dapat menyuntikkan atau injection gitu ya, atau menarik uang dari sirkulasi melalui intervensi ini. Yang terakhir ada neraca pembayaran atau kita kenal dengan official settlement balance gitu. Nah, neraca pembayaran ini apa? Ini adalah jumlah saldo neraca berjalan ditambah neraca modal dikurangi bagian non cadangan dari saldo neraca finansial. Nah, ini menunjukin apa sih gitu?
ini menunjukkan adanya kesenjangan pembayaran yang perlu ditutupi oleh transaksi cadangan resmi. Kasusnya di AS tahun itu adalah 397,7 miliar dolar Amerika. Nah, sekarang kita ngomongin soal studi kasus twin defisit. Ini salah satu bahasan atau judul penelitian untuk skripsi atau karya ilmiah akhir yang dilakukan oleh mahasiswa perdagangan internasional gitu ya, atau mahasiswa keuangan internasional, lebih tepatnya di kondisi keuangan ekonomi internasional gitu ya teman-teman. Nah, kita ngomongin soal ada kondisi di mana di kasusnya era Reagan, ini tahun 1981 sampai 1985 gitu. Nah, ada juga kasus kedua, yakni kasus dari negara-negara Uni Eropa. Nah, dua kasus ini apa sih yang membedakan gitu? Nah, di kasusnya Reagan, teori itu terbukti. Sedangkan di kasusnya Uni Eropa, teori ini gagal atau tidak terbukti gitu. Kondisinya apa sih sebenarnya? Kita kan tahu nih bahwa current account itu sama dengan private saving dikurangi investasi dikurangi dalam kurung government minus tax gitu ya. Nah, di kondisi ini jika G minus T itu naik dan SP atau itu tetap, akan terjadi CA menurun, di mana berarti terjadi apa? Defisit yang mengalami pemburukan gitu. Nah, di kasusnya Reagan ini terbukti gitu ya. Ketika pemerintah AS itu memangkas pajak dan menaikkan pengeluaran gitu kan. Berarti kan terjadi defisit fiskal tuh. Tadi kan memangkas pajak. Pajak itu T, pengeluaran adalah G gitu ya. Berarti kalau kita asumsikan G1 itu lebih kecil dari G2, sedangkan T1 lebih besar dari T2. Berarti apa? Kalau kita ngomongin di sini terjadi defisit fiskal, nah kalau ini sudah defisit, sorry, misalkan G1 kurangi T1 ini sudah defisit, gitu ya. Kalau sudah defisit, berarti G2 min T2, defisitnya semakin memburuk. Nah, kondisi itu juga adalah tabungan privat itu turun sekitar 0,5% dari GNP gitu ya. Nah, kondisi investasi ini relatif stabil. Kondisi neraca berjalan yang awalnya dari seimbang tadi gitu. Nah, ini menjadi menurun, yakni sekitar minus 3% dari GNP. Jadi terjadi defisit kembar gitu ya. Terjadi defisit fiskal dan at the same time terjadi defisit current account gitu. Nah, kasusnya yang ada di Eropa ini justru gagal gitu teman-teman. Apa kegagalannya? Satu, pemerintah Uni Eropa itu memangkas defisit fiskal gitu ya, memangkas defisit fiskal menjelang Euro 99 gitu kan. Nah, prediksinya kan kalau sudah defisit fiskal, mengurangi defisit fiskal, berarti akan terjadi surplus di situ atau ini ada surplus current account Uni Eropa gitu ya. Kan kita kembali lagi kita arahkan ke rumus tadi gitu. Karena memangkas defisit berarti apa? G2, sorry saya buat sama aja. G1 lebih dari G2 gitu ya. T1 kurang dari T2 gitu. Jadi apa? Terjadi yang namanya pengurangan defisit fiskal gitu. Tadi seperti yang kita arahkan ke sini tadi gitu ya. Nah, ini terjadi surplus current account gitu. Nah, tapi
prediksinya ini ya, prediksinya adalah surplus current account Uni Eropa harusnya naik signifikan. Tapi kenyataannya enggak, surplus current account itu tetap tidak berubah. Kenapa? Kaitannya karena tabungan privat itu turun gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan Ricardian equivalence dan juga kenaikan harga aset gitu. Kita coba lagi ya untuk lebih memahamkan pemahaman kita semua. Kalau di kondisi pangkas defisit fiskal, berarti karep itu apa ya? Keinginan Uni Eropa itu apa sih? Berarti defisit fiskal itu tidak terlalu banyak gitu. Defisit fiskal itu terjadi saat apa sih? Defisit fiskal. Defisit fiskal itu ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada teks gitu ya. Nah, kalau misalkan G1 lebih dari G2 gitu ya. Kalau ngomongin pangkas defisit fiskal gitu ya. Terus T1 lebih dari T1 kurang dari T2. Berarti posisinya apa? G1 minus T1 itu lebih kecil. Sorry. Oke, saya hapus semua aja biar gampang. Jadi kalau ngomongin ini pangkas defisit fiskal. Jadi kita ulang G1 kurang dari G2 T1 lebih dari saya hapus pangkas defisit fiskal. Berarti misalnya kalau ngomongin defisit itu kan G minus T lebih dari 0. Karena apa? Lebih besar pengeluaran pemerintah dibandingkan dengan pajaknya. Nah, ini G1 berarti kondisinya gimana? G1 lebih kecil dari G1 lebih besar dari G2. T1 lebih kecil dari T2. Ilustrasinya seperti ini. Ada kemungkinan kondisinya seperti ini gitu ya. Atau juga bisa di kondisi yang lain ketika mungkin belanja negaranya itu tetap tapi nanti penerimaan pajaknya yang dilebihkan. Kalau di kasus ini saya mau mengilustrasikan saja gitu ya. Berarti apa? G1 minus T1 itu kalau kita ngomongin pangkas defisit fiskal, berarti mereka lebih besar dari G2 min T2. In terms of apa? Defisit, gitu kan. Misalnya di sini defisit 100 miliar USD. Kalau di sini berarti mereka, oh sorry, ini karena Uni Eropa ya. Kita coba. Ini kita 100 euro misalkan. Terus defisitnya di sini adalah 50 miliar euro. Gitu, ini miliar euro. Gitu ya. Nah, ini akan apa namanya terjadi pengurangan defisit fiskal gitu ya. Nah, prediksinya apa? Karena dengan adanya pengurangan defisit fiskal tadi diharapkan atau prediksinya itu terjadi surplus CA. Surplus CA yang naik signifikan. Kenyataannya apa? Tidak. Ternyata surplus CA UE itu tidak berubah gitu. Penyebabnya apa? Karena tabungan private turun. Kita kenal dengan kaitannya sama Ricardian equivalence dan juga ada kenaikan harga aset gitu ya. Nah, Ricardian equivalence itu apa sih sebenarnya? Kondisi ketika pemerintah memotong pajak dan menaikkan defisit gitu ya. Konsumen mengantisipasi pajak yang lebih tinggi di masa depan gitu. Nah, kayak tadi misalnya
dengan konsumen ini mengantisipasi pajak yang lebih tinggi di masa depan gitu. Karena apa? Mereka berpikir kalau sekarang pajak itu dipotong dan defisitnya naik, maka one day saya akan membayar pajak yang lebih tinggi di masa depan gitu. Contoh gini, ketika dulu kita terkena COVID, pemerintah tuh kan melonggarkan pajak ya. Terus juga apa namanya? Kita juga pemerintah pengeluarannya juga semakin tinggi gitu. Nah, itu kalau di Ricardian equivalence itu konsumen itu paham bahwa oh kalau sekarang negara itu memotong pajak, defisitnya itu dinaikkan gitu ya, lebih besar besaran dari pengeluaran pemerintah dikurangi pajak itu jauh lebih tinggi daripada yang dulu, maka one day I should buy or I should pay more tax gitu ya di masa depan gitu. Nah, berarti mereka gimana mengatasinya? Mereka menaikkan tabungan privat mereka sekarang untuk mengimbangi gitu. Jadi gini, oh karena sekarang uang negara itu sudah buat COVID, one day kalau pajaknya naik, saya sudah punya tabungan private gitu ya, tabungan gitu. Nah, padahal dengan pemerintah memotong pajak atau menaikkan defisit itu, harapannya pajak dipotong, mungkin akan lebih banyak apa namanya consumption gitu-gitu. Nah, akibatnya apa? Terjadi penurunan tabungan pemerintah yang dapat diimbangi oleh kenaikan tabungan privat gitu. Nah, eh, kan tabungan pemerintah menurun nih karena apa? Karena digunakan untuk tadi menaikkan defisit fiskal gitu ya. Nah, tapi kondisi itu diimbangi dengan SP tadi, diimbangi oleh tabungan privat. Akhirnya apa? Tabungan nasional tidak berubah banyak gitu. Singkatnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian, nah ini sudah sampai ke ringkasan gitu. Ini yang penting untuk teman-teman pahami semua gitu. Ringkasan pertama kita akan membahas soal terkait GNP. Oke, bedakan antara GNP dan GDP. Ini perlu banget jadi fokus ya. Jangan sampai keliru nanti kalau ada di ujian. Terus jangan lupa ekonomi tertutup. Nah, mungkin nanti ada soal beda tabungan di ekonomi, tabungan di ekonomi tertutup dan terbuka, gitu ya. Saya sudah jelaskan ini, jangan lupa ya. Oke, terus ada juga ini transaksi berjalan, gitu ya. Jangan lupa kalau kondisi surplus itu gimana, kondisi defisit itu gimana. Kemudian proses pembayaran mencatat semua transaksi internasional. Jangan lupa apa aja sih balance of payment itu. Nah, ada ini CA, ada ini KA, dan juga ada FA. FA. Nah, terus juga ada cadangan devisa resmi dikelola oleh Bank Sentral. Nah, ini yang tadi kita sempat bahas soal kaitannya dengan cadangan devisa. Begitu. Saya rasa di materi ini singkat aja pembahasannya karena memang tidak terlalu banyak yang kita bahas hari ini. Saya harap teman-teman semua bisa memahami, bisa mengerti bagaimana kaitannya tentang neraca pendapatan nasional dan juga neraca pembayaran.